Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sholatan wa salaman ala rasulihi Muhammad ibni Abdillah khatamin nabiyyina arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi rahmatnya, diberi kesehatan, sehingga bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari MTK PDA Kota Surakarta akan membahas tentang kesetaraan gender dalam ayat Al-Quran. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi mengapa sampai saat ini muncul perdebatan panjang tentang perbedaan jenis kelamin secara biologis atau kita sebut dengan seks terhadap konsep budaya? Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang kita sebut dengan gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial budaya. Atribut gender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan banyak perdebatan. Ini dinilai mengandung bias gender yang tentu saja merugikan perempuan. Ada beberapa teori barat yang dibahas dan diperdebatkan, namun belum ada yang disepakati oleh semua pihak. Apalagi tidak satu pun di antaranya melibatkan nilai-nilai agama sebagai satu unsur penting sebagai pertimbangan. Padahal nilai-nilai agama ini merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk membahas perspektif gender dalam Al-Quran. Maka perlu kita mengidentifikasi dan menganalisa konsep peran dan relasi gender. Dalam mengkaji hal ini, kita juga perlu memperhatikan kondisi objektif di kawasan tersebut. Misalnya, kondisi geografis, topografis, demografis, klimatologis, aspek ekologi, dan aspek latar belakang sejarah. Hal ini merupakan faktor yang turut memberikan corak dalam pola relasi gender. Kondisi objektif suatu wilayah sangat berpengaruh dalam pembentukan beban gender. Contohnya saja, promosi karir. Promosi karir ini sering sekali didapat oleh pihak laki-laki. Mengapa demikian? Karena pihak laki-laki ini potensial menjaga dan memelihara eksistensi kabilah. Jadi wajar jika waris diberikan kepada pihak laki-laki. Kemudian contoh yang lain, perebutan sumber air, lahan ternak, bahkan perempuan sering menjadi pemicu perang antar kabilah, antar suku. Kasus pembunuhan terhadap anak perempuan misalnya sering terjadi di kawasan Arab. Bukan berarti anak perempuan tidak dihargai, tetapi lebih kepada dikaitkan pada 3 hal. Misalnya khawatir miskin, kemudian persembahan kepada dan atas nama Tuhan. Yang ketiga, mempertahankan status sosial dan menjaga terjadinya aib. Pembunuhan anak karena motif ekonomi pernah disinggung di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabiron. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Terkait aib karena kelahiran anak perempuan, disampaikan di surah An-Nahl,
surah ke-16 ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Pemahaman terhadap kondisi dan nilai-nilai masyarakat pra-Islam menarik untuk diperhatikan. Warisan nilai budaya lama memberikan pengaruh secara psikologis terhadap pemahaman nilai-nilai baru. Transformasi nilai-nilai ajaran baru di dalam suatu masyarakat yang sudah mapan memerlukan proses sosialisasi tertentu. Nah, Al-Quran sendiri turunnya juga berproses. Proses turunnya Al-Quran selama 23 tahun mempunyai makna penting. Di samping perintah dan hukum di dalamnya tidak sekaligus membebani masyarakat, juga memungkinkan terciptanya proses akulturasi antara nilai-nilai Al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, berhubungan dengan ajaran-ajaran dasar yang bersifat universal, contohnya seperti akidah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, merupakan ayat-ayat pendukung, contohnya ayat-ayat tentang hukum dan peranata sosial. Sosialisasi ajaran Al-Quran mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, berangsur-angsur. Yang kedua, menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam pengamalan ajaran. Ada istilah azimah dan rukhsah sebagai konsep keringanan dan kemudahan. Yang ketiga, menyedikitkan peraturan, taklil dan taklif. Contoh, ayat-ayat Homer. Ayat-ayat Homer ini berangsur-angsur. Ada 4 kelompok ayat yang hadirnya berangsur-angsur. 4 kali ya. Kemudian pelarangan riba misalnya, sama. Ada 4 kelompok ayat, jadi 4 kali turunnya berangsur-angsur. Misalnya juga untuk menghapuskan perbudakan, diterapkan sanksi dengan cara memerdekakan budak. Kemudian untuk memperkenalkan hak-hak tertentu bagi perempuan, maka ditetapkan hak warisan dan hak persaksian yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 282. Kemudian dalam keadaan khusus, segala yang wajib dilakukan boleh tidak dilakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Caranya bagaimana? Caranya mengganti dengan membayar fidyah. Nah, ini disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 184. Terkait istilah gender, dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang sama dengan istilah gender. Namun, jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, relasi antar keduanya, maka ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Contohnya, ar-rajul atau ar-rijal, al-mar'ah atau an-nisa. Kemudian contoh yang lain, al-zakar dan al-unsa, az-zauj, az-zaujah, al-ab, ayah, al-um, ibu, al-ah, saudara laki-laki, al-uh, saudara perempuan, al-jad, kakek, dan al-jaddah, nenek. Kemudian al-muslimun, al-muslimat, al-mu'minun, al-mu'minat. Kemudian Al-Quran konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu. Contohnya adalah istilah az-zakar, laki-laki, dan al-unsa, perempuan. Ternyata istilah ini juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin binatang. Kemudian ini disebutkan di surah Al-An'am ayat 148. Kemudian untuk malaikat di surah Al-Isra surah ke-17 ayat 40. Kemudian syaitan di surah An-Nisa surah ke-4. Istilah laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi beban sosial, aspek gender, Al-Quran seringkali menggunakan istilah ar-rajul atau ar-rijal untuk laki-laki dan al-mar'ah atau an-nisa untuk perempuan.
Biasanya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya mereka yang sudah menikah. Bahkan kata ar-rajul atau ar-rijal lebih banyak bermakna suami dan al-mar'ah atau an-nisa bermakna istri. Dan istilah ini tidak pernah digunakan untuk makhluk biologis lain selain manusia. Di samping itu, Al-Quran menggunakan istilah umum yang mencakup laki-laki dan perempuan. Contohnya, Al-Ins untuk membedakan manusia dan jin di surah Al-A'raf ayat 179. Kemudian Al-Insan digunakan untuk menggambarkan keutamaan manusia yang bermartabat dan sebagai khalifah. Ini dihubungkan dengan asal-usul dan proses penciptaan manusia serta sifat-sifat manusiawi. Disebutkan di surah Al-Alaq ayat 4-5 dan Abasa ayat 23. Istilah Al-Basar digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk biologis dengan sifat biologis seperti makan, minum, dan berhubungan seks. Ini disebutkan di surah Ali Imran ayat 47. Kemudian istilah Bani Adam digunakan dalam mengungkap kemuliaan harkat manusia secara keseluruhan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau etnisnya. Ini disebutkan di surah Al-Isra ayat 17. Penggunaan bentuk kata dan istilah dalam mengungkap suatu tuntutan atau khitab. Yang pertama, khitab khusus laki-laki. Yang kedua, khitab khusus perempuan. Ketiga, khitab yang ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah khitab yang tidak langsung dan tidak tegas menunjuk pada jenis tertentu. Al-Quran mengungkap perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Penelitian pada ungkapan yang mengacu pada unsur biologis dan unsur budaya perlu dikaji. Ayat-ayat yang menyatakan kekhususan perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki seringkali disalahpahami dan dijadikan alasan untuk memojokkan perempuan di sektor domestik. Ayat-ayat yang menyatakan kekhususan perempuan, contohnya haid di surah Al-Baqarah ayat 222, kemudian menopause di surah Ali Imran ayat 40, hamil di surah At-Tolak ayat 4, melahirkan di surah Ali Imran ayat 45, menyusui dan memelihara anak-anaknya di surah Al-Baqarah ayat 223 dan An-Nisa ayat 23. Ayat-ayat tersebut kemudian dibandingkan dengan surah Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan. Kemudian di surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin kaum perempuan. Padahal tidak ditemukan ayat yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab mengapa perempuan menjadi subordinasi laki-laki. Sebagai penutup, konsepsi relasi gender tidak sama di setiap daerah, karena relasi gender terkait dengan berbagai faktor seperti faktor ekologi dan budaya. Konsepsi relasi gender di Indonesia tidak identik dengan Timur Tengah, walaupun penduduk kedua kawasan sama-sama mayoritas Muslim. Ini disebabkan karena keduanya memiliki kondisi objektif, geografis, dan latar belakang sejarah budaya yang berbeda. Konsepsi relasi gender dalam Al-Quran mengacu pada ayat-ayat yang menyangkut pokok ajaran, sekaligus menjadi tujuan umum syariah, yakni mewujudkan keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman, dan mencegah keburukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.